Racikan Berita 1. Ya, saya dengan ibu saya mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Sami-sami, mohon maaf lahir batin. Baik, pemirsa yang budiman, dalam beberapa hari ini ya, menjelang keputusan MK, itu tanggal 22 Senin besok, jam 9 mereka mulai bersiap-siap untuk melakukan pengumuman atau membacakan keputusan tentang sengketa Pilpres ini. Itu para calon presiden dan pendukung maupun relawan was-was, ya, was-was tegang. Ya bunda, kita berdua nggak tegang, malah kita makan kenyang. Iya. Ya kan, kami sih berdua bunda saya, bunda santai aja gitu. Nah, sebelum ini diputuskan, ya, beberapa hari yang lalu sempat trending, sebenarnya bukan beberapa hari yang lalu, sebelumnya kalau tidak salah, sebulan sebelum bulan puasa itu, udah menjelang puasa, sudah mau puasa, itu ada namanya Kang Ubedillah, Kang Ubed, dengan beberapa akademisi dan juga guru-guru besar, itu mendatangi atau menyerahkan amicus curiae. Ya, klarifikasinya gimana? Curiae itu gimana, Bun? Curiae ya itu biar mestinya kalau itu bahasa Latin mestinya bacanya amicus curiae. Amicus curiae. Ibu saya lebih bahasa Latinnya. Nah, itu adalah sebenarnya lebih dikenal dengan nama adalah sahabat pengadilan. Ya. Nah, ini sebenarnya bukan bahasa baru atau istilahnya ada sebuah kegiatan, bukan itu udah lama. Cuma di Indonesia baru mendekati Pilpres ini dilakukan itu namanya amicus curiae. Selama ada NKRI ini dan berkali-kali diadakan suatu pemilu, baru sekarang diadakan. Jadi semua orang agak tergagap-gagap tuh, ini apa ini? Ya kan, banyak orang memberikan masukan-masukan seperti itu. Itu dulu Kang Ubed, itu beberapa bulan itu Kang Ubed yang melakukan itu sudah melakukan. Dan akhirnya banyak komunitas atau LSM atau itu mengikuti itu, Bun, menyerahkan juga ke MK. Nah, terakhir adalah tersedia kabar bahwa yang melakukan itu adalah mantan presiden kita, anak proklamator, ya kan, Ibu Megawati Soekarno Putri pun melakukan yang sama, tapi diwakili oleh Sekjen PDIP, yaitu Mas Hasto Kristianto yang datang waktu itu. Nah, pemirsa yang budiman, waktu itu saya sempat men-share itu kepada ibu saya, dan ibu saya memberikan masukan yang sangat bijak, dan menurut saya itu menjadi sebuah tolak ukur bagi kita untuk kita mengetahui bahwa kita jangan menjudge orang, jangan melihat bahwa dia begini-begini, ya Bunda. Nah, menurut Bunda sebenarnya yang dilakukan oleh Ibu Megawati itu tepat apa enggak? Oke. Justru setelah Ibu Megawati mengirimkan amicus curiae itu, maka merebaklah itu namanya amicus curiae. Dan banyaklah orang kemudian belajar apa itu amicus curiae. Nah, itu ternyata ada yang menolak, ada yang menghujat bahwa atau tidak setuju. Kenapa Ibu Mega kok membuat amicus curiae? Padahal sebetulnya amicus curiae itu adalah sahabat pengadilan. Artinya sahabat pengadilan itu bagaimana? Dia memberikan satu wawasan tambahan kepada hakim. Anda bisa membayangkan betapa bingungnya hakim untuk memutuskan hal ini. Walaupun hakim itu sebetulnya adalah wakil Tuhan agar adil, tapi hakim juga tetap manusia. Jadi dia juga akan ada suatu pertimbangan. Lah, sahabat-sahabat pengadilan inilah yang memberikan wawasan atau tambahan wawasan untuk memperkuat keputusan hakim yang ada di MK. Jadi ya itu menurut saya, kalau ada orang memberikan wawasan pada saya akan pasti melihat siapa dia. Nah, menurut saya Ibu Megawati memberikan suatu amicus curiae pada MK itu sangat kredibel. Karena beliau itu siapa? Beliau itu orang yang menurut saya, dia itu tahu tentang bangsa dan negara ini dari kecil loh. Dia anaknya siapa? Dia anaknya seorang proklamator. Dia mengalami penderitaan dan sebagainya bersama-sama ayahnya. Dia mengalami perubahan dari ayahnya ke Orde Baru. Dia mengalami dari Orde Baru ke reformasi. Dan dia bahkan pernah menjadi
presiden. Jadi wawasan kebangsaannya tuh menurut saya dia pasti lebih dari kita. Ya, lebih paham. Dan ketokohannya, dia seorang wanita yang begitu tangguh menurut saya. Bayangin dia sudah berapa tahun jadi ketua PDIP, partai yang terbesar di negeri ini, sudah berapa tahun. Sebetulnya ketokohannya dia tidak tergantikan. Dan dia menulis amicus curiae itu sebagai negarawan, sebagai seorang Megawati yang mempunyai track record di negeri ini. Dia sebagai seorang bekas presiden, dia pemimpin partai yang terbesar, yang partai kerakyatan yang katanya ya. Nah ini menurut saya sangat Partai Wong Cilik. Partai Wong Cilik. Nah itu menurut saya dia mempunyai nilai daripada yang lain-lain. Mungkin kok profesor-profesor karena intelektualitasnya, wawasan itu bisa didapat dari profesor-profesor Ubaidillah segala macam itu. Tetapi wawasan kenegarawanan itu dari Ibu Megawati. Nah, menurut saya. Nah, maka apa yang dikatakan Ibu Megawati, jangan menjadi palu gudang, tapi jadilah palu emas. Dan mudah-mudahan dengan palu emas itu habis gelap terbitlah terang. Itu maksudnya adalah untuk bangsa dan negara, bukan untuk satu kelompok, bukan untuk satu bagian dari bangsa ini, tapi untuk semua. Maksudnya, wawasannya itu adalah seperti itu. Jadi kalau hakim betul-betul di dalam memutuskan harus mengingat tentang negara dan cara berbangsa dan bernegara kita ini sekarang, gitu loh. Jadi mengingatkan. Jadi jangan berpikir satu kelompok 01, kelompok 03, kelompok 02 itu lupakan. Tapi bagaimana sebijak mungkin untuk bangsa dan negara ini ke depan. Oke, pemirsa Budiman, ini menarik sekali yang seperti Ibu bilang tadi bahwa apa yang dikatakan Megawati tadi, jangan jadi palu, gudang. Palu gudang itu menyakitkan. Jadilah palu emas. Ya, ada satu hal yang perlu dicatat bahwa Ibu Megawati ini termasuk yang negarawan beneran ya, Bun, ya. Karena dia bisa menolak keinginan Jokowi untuk 3 periode. Kalau dia mau kan jadi, Bun, ya. Ya, negarawan bukan hanya itu ya, negarawan dia dinilai dari urut-urutannya dia, bagaimana sejarah dia hidupnya, dari orang tuanya, bagaimana kebijakan-kebijakan dia. Tapi untuk tokoh seperti Ibu Mega itu menurut saya tokoh yang sekarang belum tergantikan ya. Belum. Ada perempuan yang bisa sekokoh itu. Sekokoh. Apakah Bunda nggak ikut-ikut juga menyerahkan amicus curiae kesehatan? Saya terperangah setelah Ibu Mega itu, dan kemudian MK menutup pada tanggal 16 kan. Iya. kalau apa namanya, dan saya siapa sih, saya bisa barangkali hakim, kalau saya menulis amicus curiae, hakim tidak akan membacanya karena siapa sih bisa bilang. Nah itu tapi kalau Bu Mega pasti akan dibaca dan pasti akan menjadi suatu rujukan, tambahan deh. Bun, ini kita kan menjadi menarik ini adalah harapan dari masyarakat ini kan, hakim bisa memutuskan itu seadil-adilnya. Seadil-adilnya untuk bangsa dan negara ini. Jadi jangan adil untuk golongan ini, adil untuk golongan itu. Oh, nggak boleh. Itu akan menimbulkan sesuatu yang tidak enak gitu. Jadi yang adil untuk kehidupan bangsa dan negara ini ke depan. Itu harapan kami. Nah, jadi kembali ke masalah amicus curiae tadi, Bun. Ini kan para pakar-pakar itu berharap, terutama pakar hukum ya, itu dan juga para akademisi, para guru besar, itu berharap betul bahwa yang Bunda tadi bilang, dengan adanya yang dilakukan oleh Ibu Megawati itu terbuka dan mereka jadi semangat untuk mengadu hal yang sama. Ya, boleh saja bersemangat, boleh saja berpendapat, tapi yang menentukan adalah hakim. Hakim apakah menerima amicus curiae itu 100% ataukah 50% atau tidak sama sekali tidak menerima, itu hak prerogatif hakim. Dan kita berdoa saja mudah-mudahan hakim bisa memutuskan yang sebaik-baiknya untuk kelangsungan hidup bangsa dan negara. Ini hanya andai-andai saja. Prediksi dari Bunda, hakim itu
dengan adanya amicus curiae ini bisa nggak menjadi bagian dia untuk memberikan keputusan? Kalau saya sebagai hakim, saya akan melihat wawasan-wawasan orang-orang yang Mengajukan. saya anggap kredibel. Oh. Misalkan dari Pak Abdul gitu ya, saya nggak baca. Saya mah bukan amicus curiae. Ini Pak Abdul, Iya. ini barangkali berpihak pada kelompok ini. Ini berpihak pada kelompok itu. Tapi kalau wawasan itu dari seorang negarawan dan isinya netral, itu pantas untuk menambah wawasannya hakim. Tapi kan Bu Mega kan ketua umum PDIP, Bun. Ya, tapi dia menulis itu saya baca selintas ya, pendek tulisannya, dan itu menurut saya masih netral untuk bangsa dan negara. Jadi tidak berpihak pada satu golongan. Kelompok. Oh, keyakinan Bunda itu, Bun, ya. Karena Bunda sudah ya, lihat. makanya mudah-mudahan hakim MK diberikan hidayah oleh Allah. Amin ya Allah, amin. Untuk betul-betul adil dan bijaksana dan bermanfaat bagi kehidupan bangsa negara ini ke depan. Yang penting bangsa jangan hancur, jangan terkoyak-koyak. Untuk kehidupan bangsa dan negara ini ke depan, bukan untuk satu golongan. Jadi saya rasa omongan Bunda ini sependapat. Kalau Bunda saya ini jadi hakim MK, pasti yang Bunda lihat ada kredibilitas seseorang yang menyerahkan. Pasti. Nah, kalau saya menyerahkan itu dikasih apa coba? Nah, iya. Makanya saya tidak menulis. Juga saya merasa bahwa saya tidak cukup berharga untuk memberikan tambahan wawasan pada hakim. Nah, kalau saya merasa kalau hakim itu percaya pada saya, pasti saya akan juga memberikan wawasan untuk agar hakim seadil-adilnya. Agak flashback ke belakang, Bun. Ini kan jadi menarik gini, bicara masalah amicus curiae ini, Bun, ya. Kalau ini sebagai sahabat pengadilan, beberapa mungkin setahun yang lalu kan sempat kita ribut masalah omnibus law kesehatan. Ya. Nah, itu kan sempat diajukan ke MK. Artinya kenapa nggak kita melakukan proses seperti ini juga sebenarnya amicus ini? Iya ya. Iya, makanya saya juga pusing. Nah, kalau omnibus law saya bisa menulis amicus curiae ya. Saya terus terang. Baru ingat kan saya juga mata saya terbelalak dan hati saya terbuka setelah Ibu Mega menulis amicus curiae. What is amicus curiae? Dan kemudian saya baca literatur banyak dan ternyata itu yang saya dapatkan. Dan itu untuk saya Bu Mega sangat kredibel untuk menulis itu. Dan memang dia punya sejarah yang baik, Bu, ya. Sejarah yang baik sebagai mantan presiden, sebagai anak proklamator. Darahnya memang darah yang berkredibilitas banget. Ya, kalau saya enggak lah. Pas ditanya, Bu, ngajuin apa? Nggak boleh. Ya, pasti selalu orang Indonesia itu selalu mempunyai persepsi yang ini mesti suaranya ini gitu. Nah itu. Kebiasaan kita. Kebetulan saya merenung dan saya lihat kalimat-kalimatnya beliau itu menurut saya masih dalam koridor kebangsaan. Bun, jangan gunakan palu godam ya. Tapi gunakan palu emas. Dari pemikiran Bunda itu palu emas yang dimaksudkan dari Megawati itu apa, Bun? Kesejahteraan. Ya itu seadil-adilnya sehingga keputusannya itu akan memperbaiki nasib bangsa ini ke depan. Itu kalimat emas. Ya. Seperti apa saya nggak tahu. Terus terang saya nggak tahu. Karena kita berdua bukan dagang emas. Nah, karena saya juga menunggu-nunggu apakah seperti apa nanti keputusan itu. Amin. Semua, Bun. Jadi pemirsa yang budiman, saya dengan orang tua saya, Bunda saya ini menunggu-nunggu juga keputusan besok tanggal 9 sampai sore. Dan menurut saya apapun keputusan dari MK, kita semua harus menghormati. Kalau itu sudah keputusan, kita semua harus menghormati dan itu yang sangat sulit. Jangan-jangan ada yang masih tidak terima atau saya nggak tahu. Nah, mudah-mudahan keputusannya betul-betul di kedua belah pihak yang bersengketa ini semuanya iya deh gitu ya. Iya. Itu harapan kami. Harapan kami bahwa dua yang sedang bertikai, sedang memasalahkan ini, saya yakin kok
dua-duanya ini semua juga untuk bangsa dan negara. Iya, sejalan. Nah, mudah-mudahan nanti keluarnya adalah suatu jalan emas menuju ke Indonesia Emas 2045. Ya, baik pemirsa yang budiman, walaupun wawancara kami ini singkat, tapi isi maknanya itu sangat kuat. Dalam durasi yang kami wawancara ini hampir menyentuh 8 sampai 10 menit ya. Nyentuh nggak tuh? Mang Cek? Ada nggak 10 menitan? Nah, dalam 10 menit ini itu waktu yang bisa disampaikan melalui live streaming ini, itu akan menjadi menarik lagi bahasannya. Ada nggak mau dipesan lagi, Bun? Apa lagi mau dipesanin? Ya, yang enggak itu makanya kata-kata Ibu Mega itu yang sangat indah. Janganlah menjadi palu gudang, tapi jadilah palu emas. Dan dari gelap terbitlah terang. Itu suatu harapan yang tersirat dalam pemikiran seorang negarawan ya. Mudah-mudahan apapun yang diputuskan oleh MK itu membawa manfaat bagi bangsa dan negara ini ke depan. Itu harapan betul-betul harapan kami, walaupun saya tahu bahwa pertikaian ini tidak gampang dan pertikaian ini sangat, menurut saya sangat sulit, rumit ini. tapi siapa tahu ada jalan Allah memberikan jalan yang terbaik bagi bangsa dan negara ini. Marilah kita sama-sama berdoa bersama-sama untuk kebaikan masa depan bangsa dan negara kita. Itu aja. Itu aja. Berdoa. Nggak nambah makanan lagi nih. Baik, pemirsa yang budiman, saya kalau wawancara dengan orang tua saya ini kayaknya kalau 1 sampai 2 jam itu kurang. Tapi dikarenakan kita membahas sesuatu hal yang lagi trending dan itu juga masalah membahas tentang pokok-pokok yang lagi berjalan dalam kasus persengketaan Pilpres di 2024 ini, maka jadi menarik dan memang saya cari ibu saya karena pasti dia akan menjawab dengan bijak. Baik, sampai di sini kami sampaikan dan kami siarkan secara langsung melalui beberapa channel YouTube. Yang pertama adalah Wan Kawan TV One, yang kedua Racikan Berita, yang ketiga Racikan Berita 1, lalu Suara Metropolitan, lalu ada TikTokers berkumpul. Racikan Berita 1.